Saya bukan mengatakan bahwa TKDN itu tidak perlu loh, tapi kebijakannya memang tidak perlu. Penasaran? So, jangan di-skip video ini, kita akan bahas di sini. Halo Thinkers, jumpa lagi di segmen Lintasan Pemikiran bersama saya, Yogi Abari. Di sini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, terutama peristiwa-peristiwa yang menarik, yang berpotensi meninggalkan jejak berupa lintasan pemikiran yang bakal terekam dalam benak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, agar terstruktur ya, pembahasan di video ini akan saya bagi menjadi 4 poin pembahasan ya. Yang pertama, TKDN itu apa? Yang kedua, kebijakan TKDN dicabut, apa dampaknya? Yang ketiga, akar masalahnya apa? Dan yang keempat, solusinya bagaimana? Thinkers, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu TKDN itu apa? TKDN itu singkatannya adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi yang dimaksud itu adalah misal contohnya seperti mobil ya, misalnya mobil ya, paling sering dijadikan contoh itu ya. Mobil itu diproduksi di Indonesia misalnya ya. Nah, tingkat komponen dalam negerinya berapa persen? Nah, jadi misalnya katakanlah tingkat komponen dalam negerinya tuh ada 30%, 40%, misalnya seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan TKDN ya. Sebagai contoh adalah mobil legendaris yang sama sekali sampai sekarang itu aman-aman karena tidak pernah ada berita tentang kecelakaan ya, yaitu SMK ya. Itu kandungan TKDN-nya ya, tingkat komponen dalam negerinya itu kabarnya adalah 60% ya. Itu dikatakan digadang-gadang waktu itu menjadi mobil nasional ya. Padahal yang tidak perlu gembar-gembor contohnya Avanza sama Xenia, dia tidak perlu gembar-gembor mobil nasional, tapi sebenarnya TKDN-nya dia itu 94% sekitar itu ya. Nah itu contoh dari TKDN. TKDN itu apa? Poin yang kedua, kebijakan TKDN dicabut. Apa dampaknya? Nah, kita dengar bahwa pemerintah akan mencabut, ya sudah memutuskan untuk mencabut kebijakan TKDN. Jadi kewajiban untuk terpenuhinya TKDN ya, misalnya katakanlah 60%, 30% itu sekarang sudah tidak lagi berlaku. Jadi dari luar perusahaan-perusahaan itu tidak diwajibkan lagi untuk membuka pabrik di dalam negeri ya. Dampaknya apa? Dampaknya impor pasti akan meningkat ya. Kemudian impor meningkat, inflasi meningkat, dan terjadi namanya deindustrialisasi karena perusahaan-perusahaan itu merasa tidak perlu lagi membuka pabrik di sini ya. Bahkan kalau perlu dipindah keluar karena di sini tinggal jualan ya. Dan artinya itu apa? Artinya hilang lapangan pekerjaan. Poin ketiga, akar masalahnya apa? Nah, kalau menurut saya ya, akar masalahnya justru terletak pada uang fiat atau fiat money itu sendiri. Mengapa? Karena fiat money ini dia tidak punya nilai intrinsik ya, yang mana sebagaimana sudah kita jelaskan ya di video sebelumnya ya, Thinkers bisa yang belum melihat silahkan melihat dulu biar nyambung ya obrolan kita. Kenapa fiat money jadi problem, jadi sumber akar masalahnya? Karena dengan fiat money atau uang uang fiat ya, kalau gampangnya kita sekarang uang kertas lah gitu ya. Nah, karena dengan uang kertas tuh auto correction tidak akan terjadi. Auto correction seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu tidak akan terjadi. Dengan demikian apa? Malah justru akan terjadi inflasi. Tetapi ketika fiat money itu diganti dengan emas ya. Jadi alat tukar resmi yang berlaku di negara tersebut itu adalah emas atau berbasis emas. Maka auto correction akan terjadi ya. Tinker silahkan lihat videonya ya yang tadi saya sebut ya. Auto correction itu akan terjadi. Dengan demikian apa? Defisit itu akan otomatis berhenti. Jadi kebijakan TKDN itu menjadi tidak diperlukan. Ya, karena kenapa? Karena otomatis akhirnya apa? Akhirnya komponen dari luar itu akan disubstitusi dari dalam atau istilah lainnya apa? Istilah lainnya akan muncul industri-industri di dalam negeri yang kemudian apa? Akan memproduksi komponen yang dibutuhkan.
karena disparitas harga yang sangat tinggi, harga di luar menjadi terasa sangat tinggi, sementara di dalam harga barang, lebih rendah ya. Akibatnya apa? Akibatnya peluang untuk kemudian memproduksi komponen tersebut secara, dalam negeri ya, secara mandiri itu akan muncul ya. Poin keempat, lalu solusinya bagaimana? Ya solusinya berarti bagaimana caranya ya, agar alat tukar yang berlaku di negara tersebut itu berubah menjadi emas. Dengan kata lain, emas menjadi alat tukar yang berlaku di negara tersebut. Sehingga dengan demikian, tanpa perlu kita repot-repot mikirin kebijakan TKDN, TKDN itu akan terjadi secara otomatis. Jadi seperti yang saya sebut di atas sebelumnya tadi, saya bukan tidak setuju dengan TKDN, tapi yang saya bahas di sini itu adalah kebijakannya, yaitu apa? Kebijakannya memang nggak perlu ya, karena kalau kita menggunakan emas sebagai alat tukar, itu otomatis akan terjadi dengan sendirinya. Oke, thinkers, bagaimana pendapat Anda? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Silahkan dituliskan di kolom komentar, siapa tahu memang ada sisi lain yang lolos dari pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.